Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih dalam hadis ke-35 Al-Muslim akhul Muslim ya. Al-Muslim akhul Muslim la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahgiruhu. Rasulullah bersabda, al-muslim akhul muslim. Al-muslim akhul muslim. Orang Islam itu adalah saudaranya orang Islam yang lain. Saudara itu ada kakak, ada adik. Yang lebih tua disebut kakak, yang lebih muda disebut adik. Tugasnya kakak sayang kepada adik. Tugasnya adik hormat kepada kakak. Karena itu Rasulullah bersabda, "Laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana." Bukan daripada golongan umatku yang tidak menghormati orang-orang yang lebih tua di antara umatku dan tidak sayang kepada yang lebih muda daripada umatku. Persaudaraan antara orang Islam dengan orang Islam diikat bukan karena turunan atau nasab, tapi karena agama. Ada persaudaraan karena turunan atau nasab, ada karena suku yang sama. Tapi kita tidak, walaupun berbeda suku, walaupun berbeda bangsa, tapi kita adalah tetap saudara. Tetap saudara. Persaudaraan karena agama itu adalah lebih kuat daripada persaudaraan karena darah. Kenapa? Karena persaudaraan karena agama itu samratuha, buahnya adalah untuk akhirat kita. Kekal jadinya. Tapi kalau persaudaraan karena darah, itu urusan duniawi, dan itu sebentar lagi akan sirna, akan musnah.
Kalau sampean bersaudara karena agama, oh ini orang Islam walaupun Jawa, oh ini orang Islam walaupun Madura, oh ini orang Islam walaupun Cina, walaupun Arab, walaupun Persia, walaupun yang lainnya, maka itu adalah persaudaraan agama dan itu akan kekal sampai akhirat manfaatnya. Dibela orang Islam, disayang orang Islam, dibantu orang Islam, itulah persaudaraan agama. Bukan berarti biarkan dah, bukan bangsa kita, bukan satu suku, bukan kabilah kita. Tidak demikian orang yang beragama. Siapapun yang merasakan sakit di antara umat Islam yang lainnya sebagai saudara harus ibah, harus siap membantu dan menolong jika mampu. Saudara kita yang kena musibah, kita tergerak ingin membantu. Walaupun tidak berupa materi, minimal doa supaya mereka menjadi orang yang selamat. Nah, kalau sudah karena kesukuan, yang dibela yang penting sama-sama sukunya, Arab dengan Arabnya, Indonesia dengan Indonesianya, Cina dengan Cinanya saja, maka terjadilah perpecahan di antara umat Islam. Kalau sudah dikatakan saudara, la yadlimuh, maka tidak boleh mendolimi orang Islam kepada orang Islam yang lain. Baik kezaliman itu pada diri, atau kezaliman tadi itu pada harta, atau kezaliman itu pada harga diri atau jiwa. Kezaliman pada diri menyakiti. Tuh lihat bagaimana pembantu digunting bibirnya. Bukan begitu persaudaraan. Enggak layak tempatnya di Madinah Munawwarah. Di situ ada Nabi Muhammad, ada sahabat. Masa pembantu orang Islam digunting bibirnya? Bukan ini persaudaraan umat Islam. Karena itu harus digisos itu. Kalau enggak, mengeluarkan tebusan. Biar tahu juragannya gimana rasanya kalau digunting bibirnya dia. Negara Saudi pakai hukum Islam, harus digisos itu. Kezaliman tidak boleh terjadi pada orang Islam. Ad-dhulmu dhalam dhulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman, penganiayaan itu dhulumat, akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Kezaliman itu akan menghilangkan berkah, Pak. Akan menghilangkan berkah. Jangan dianggap orang-orang yang kaya karena berbuat zalim itu akan manfaat hartanya. Berkahnya dicabut oleh Allah. Dia akan merasakan susah dengan hartanya nanti. Diceritakan ada seorang raja yang zalim, selalu meneliti kekayaan daripada rakyatnya. Bukan yang diteliti kemiskinan rakyatnya, bukan. Kekayaan rakyatnya. Rupanya si raja ini, siapa ya perempuan itu ya, kok nggak bisa diatur dia. Rupanya raja ini
nyamar gitu ya. Dia pakai pakaian biasa. Dia masuk ada di satu daerah, melihat ada satu orang lelaki, dia punya seekor sapi betina, sapi perah. Sapi ini dibawa ke padang rumput setiap hari, makan rumput. Pada jam-jam tertentu sapi itu pasti datang untuk diperah susunya. Diperas susunya. Dilihat luar biasa. Susu yang keluar itu banyaknya berlimpah ruah. Susu yang banyak itu, susu yang diperah itu ternyata ukurannya seperti 30 sapi perah. Berarti mungkin ratusan liter udah itu. Kata si raja, besok aku yang merah. Besok aku yang merah. Aku yang meras. Ada niat kezaliman kepada rakyatnya, salah satu di antara rakyatnya. Esok harinya si raja ini tetap pakaian biasa, datang ke tempat gembalanya orang itu. Sebelum datang orang itu diperes dulu sama rajanya. Ternyata sangat kurang. Sapi yang diperes susunya sangat berkurang. Kaget si raja. Orang nggak tahu kalau dia raja, pakaian biasa. Dan ini di pelosok. Dipanggil sama raja yang pemilik sapi ini. Pak, mau tanya. Sapi ini kemarin makanannya apa? Sama. Minumnya apa kemarin? Sama. Yang benar, Pak. Iya, sapi ini sama dengan yang kemarin. Saya punya satu sapi. Saya mau tanya, Pak. Kemarin kok banyak ya keluarnya susunya? Lah kok sekarang kok dikit? Ini kata dia, raja kita ini karena dolim. Dia pingin ngerampas susu sapinya orang-orang yang melarat. Akhirnya sapinya nggak mengeluarkan susu banyak. Susunya akhirnya nggak berkah, sedikit dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo kenal sampean sama raja? Enggak. Loh, kok bisa tahu kalau raja kamu itu zalim? Buktinya berkahnya dicabut oleh Allah itu karena pemimpinnya yang zalim. Raja ini ngerasa, iya benar, aku punya rencana yang jahat. Saya tobat sama Allah. Janji tidak akan berbuat zalim. Esok harinya kepingin disaksikan apakah berkah lagi itu susu yang keluar dari sapi itu. Dilihat keluar lagi seperti semula. Mulai saat itu raja menyatakan, aku tidak akan berbuat zalim dan aku akan selalu adil kepada rakyatku. Jadi ini menjadi satu gambaran. Kenapa sawah-sawah itu panennya itu kok rusak? Kenapa krisis ekonomi itu terjadi?
Kenapa pekerjaan itu adalah seret? Itu karena kezaliman pemimpin, saudara. Kalau pemimpin itu adil, baik itu dalam ekonomi, baik itu dalam perlindungan rakyat, maka insya Allah Allah akan kasih berkah. Keberkahan itu dicabut oleh Allah karena penduduk satu daerah tadi itu berbuat zalim. Pemimpinnya soleh, insya Allah rakyatnya orang soleh. Pemimpinnya nggak soleh, rakyatnya preman dah. Karena itu Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Kalau seandainya penduduk satu daerah mereka menjadi orang beriman dan bertakwa, warga Pasuruan mereka orang yang beriman bertakwa, sholatnya benar, gak ada yang mabuk, gak ada yang zina, puasanya baik. Warga Sungi orang yang beriman dan bertakwa, maka aku akan turunkan berkah dari langit, kata Allah, dan aku keluarkan berkah dari bumi. Berkah dari langit, air hujannya membuat subur, hawanya sejuk. Berkah daripada bumi, Masya Allah, tanaman berhasil, buah-buahnya berhasil, pekerjaannya berhasil, urusannya gampang. Kuncinya beriman dan bertakwa. Kalau sekarang turun air hujan dari langit, banjir semuanya. Tenggelam rumah-rumah, rusak harta benda. Yang keluar dari bumi nggak berkah. Kenapa? Jatuh harganya. Kacau pekerjaannya. Masalahnya masyarakat Pasuruan lebih senang menyanyi daripada mengaji. Lebih senang sepak bola daripada sholat berjamaah. Lebih senang dia tadi itu mendengarkan musik daripada pengajian. Kamu yang memang menjadi sebab dicabutnya berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Apalagi kalau orang yang dizalimi itu doakan jelek, bahaya sekali, saudara. Bahaya sekali. Anda bisa bayangkan ada orang dirampas hartanya, ada orang ditipu. Yang nipu seneng dia tidur lelap malam hari, yang ditipu dia bangun salat tahajud, mohon kepada Allah, ya Allah, aku dizalimi, hartaku dirampas, ya Allah, balaslah orang itu. Hati-hati. Du'aul madlum laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang teraniaya, yang dizalimi, antara dia dengan Allah enggak ada penghalang, langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yakhdhuluh. Orang Islam dengan orang Islam yang lainnya bersaudara, la yakhdhuluh, tidak merendahkan, tidak menghinakan saudaranya orang Islam. Mereka menghargai. Maksudnya tidak merendahkan, tidak meninggalkan memberikan manfaat, bimbingan,
nasihat kepada saudaranya umat Islam. Dipikirin orang Islam itu. Karena bersaudara. Ya Allah. Orang ini nggak punya ilmu. Saya harus ngajari dia sampai mengerti. Begitu. Ya Allah, orang ini sakit. Saya biayai dia berobat sampai sembuh. Ya Allah, orang ini susah. Saya bantu sampai senang. Begitu seharusnya orang Islam dengan orang Islam yang lain. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, jangan orang yang baik aja yang dibantu, yang jelek juga dibantu. Malah yang zalim bantu orang Islam itu. Unsur akhaka zaliman au madluma. Bantu orang Islam itu baik yang berbuat zalim maupun yang dizalimi. Kata sahabat, ya Rasulullah, hadzal madlum fama balu zalim. Ya Rasulullah, ini orang yang dizalimi dibantu, ya bisa, memang harus. Tapi bantu orang yang zalim gimana caranya ya Rasul? Antahjuzahu 'anid dzulmi fa inna dzalika nasruh. Kamu cegah, kamu gagalkan kezalimannya. Itu adalah sikap membantu kezaliman. Membantu saudara kamu yang zalim. Gagal no. Kalau ada orang menjadi pengedar ganja, laporkan, Pak, itu pengedar ganja. Laporkan, ditangkap, itu membantu namanya. Kenapa? Kalau dia sampai menjual ganja, berarti dia memperbanyak dosanya dan juga mencelakakan saudara-saudaranya. Caranya untuk membantu dia supaya enggak berbuat salah, laporkan sama polisi untuk ditangkap. Itu termasuk bentuk membantu kepada dia. Mungkin sekarang dia di dunia pegel sama kamu, nanti di akhirat, terima kasih ya kamu bantu aku. Paham nih ya? Menghinakan orang Islam atau membiarkan orang Islam dalam keadaan terhina, maka itu akan mengakibatkan dia menjadi orang yang terhina nanti ada di akhirat. Man udilla indahu mu'minun falam yansurhu wa yaqdiru ala an yansurahu adallahu Allah ala ru'usil khalaik yaumal qiyamah. Siapa yang membiarkan, tidak peduli orang Islam dihinakan, ada di hadapannya, dia tidak membantu padahal mampu untuk membantu, maka dia akan dihinakan oleh Allah di hadapan seluruh makhluk nanti di hari kiamat. Orang Islam jangan menghinakan orang Islam. Gambarannya begini, banyak orang kaya tapi membiarkan orang Islam yang lainnya dalam keadaan menderita, itu nggak benar. Coba sampean dekati itu gembel-gembel itu. Pak, sampean agamanya apa? Islam. Coba sampean lihat anak-anak jalanan, Dek, kamu agamanya apa? Islam. Coba kamu tanya sama orang yang kaya, yang mampu, yang duitnya miliaran, Pak, agamamu apa? Islam. Tanya sama yang miskin, Dek, Mas, kamu orang miskin ini dibantu oleh siapa? Kadang-kadang bukan orang Islam. Yang ngasih makan kamu siapa? Bukan orang Islam. Malu kita.
Di sini seharusnya orang Islam itu peka dalam masalah ini, teliti mereka, peduli sama mereka. Coba hitungan, DPR yang ada di Pasuruan berapa orang? Pejabat orang Islam di Pasuruan berapa orang? Pengusaha di Pasuruan berapa orang? Gembelnya berapa orang sih? Dikit. Loh, nggak izin, nggak malu mereka. Musyawarah, dana untuk sosial, membantu orang yang nggak punya sekian miliar, dok, yang di duit. Sosial yang mana yang kamu kasih? Tuh lihat, banyak orang-orang yang melarat nggak bisa berobat. Mana uang itu? Itu lihat, gembel-gembel banyak di tengah jalan itu, nggak punya pekerjaan. Mana uangnya itu apa? Loh, itu sudah kita perhatikan, tapi mereka itu mokong, nggak mau. Kamu tuh dibayar untuk ngurusi. Mokong atau tidak tugasnya kamu untuk membereskan. Dibayar untuk ngurusi. Bukan berarti kalau mokong bukan tugas saya. Kayak apa nggak bayar? Inilah ketidakberesan, saudara. Ini termasuk bentuk kedzaliman ini. Nggak kira orang seneng. Duit yang didapatkan nggak kira berkah, nggak mungkin berkah. Karena itu orang Islam adalah saudara orang Islam, tidak boleh membiarkan kehinaan terjadi kepada orang Islam. Harus dipikirkan bagaimana umat Islam dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan bersukaria. Wala yakdzibu, ya, belum ya. Wala yakdzibu. Orang Islam itu satu saudara, tidak boleh berbohong kepada orang Islam yang lain. Gak perlu, jujur. Jangan orang itu bohong. Wa innar rajula la yakdzibu kadzbatan wa la yazalu ar-rajulu yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Kalau ada orang itu selalu berbohong, ngomong berbohong, cerita bohong, semuanya bohong, 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 maka dicatat oleh Allah kadzdzaba, pembohong. Salat pun salatnya orang yang bohong, baca Quran pun bacaan Qurannya orang yang bohong. Orang yang bohong, orang yang berdusta itu berarti tidak diterima. Penipuan jadinya. Pakai serban, pembohong. Pakai tasbih, pembohong. Kenapa? Enggak jujur mulutnya. Tapi seseorang jika jujur, benar semuanya, omongannya benar, bicaranya benar, yuktab indallahi siddiqa, maka dia tercatat di sisi Allah adalah sebagai orang yang jujur. Bohong, berbicara masalah bohong, bohong itu ada 5 macam. Ada berbohong hukumnya wajib. Wajib berbohong. Loh, maksudnya menyelamatkan umat Islam. Kalau ada misalnya orang yang dolim, ada orang Islam yang dolim, ada orang yang dolim, nyari orang Islam di rumah Anda untuk dibunuh. Mau dibunuh ini, berlindung ke rumah sampean. Mana itu? Si Fulan, ada di rumah kamu. Jujur kamu, iya ada itu. Sembunyi ada dalam kamar. Mati itu orang. Wajib Anda berbohong. Mana itu?
Si fulan, oh nggak tahu ya, saya nggak kenal. Saya nggak kenal si fulan. Wajib bohong. Demi untuk menyelamatkan orang Islam yang teraniaya. Yang kedua adalah bohong yang sunnah. Bohong yang sunnah. Apa? Bercerita yang sekiranya membuat musuh-musuh Islam takut kepada kita. Ditanya, gimana umat Islam di Pasuruan sama musuh-musuh Islam? Ngomong, umat Islam lemah, tidak punya apa-apa, jujur ngomongnya loh. Jadi serang nanti umat Islam, mengetahui kelamahannya umat Islam nantinya dia. Seharusnya ditutupi. Hati-hati loh. Orang Pasuruan itu walaupun maksiat, walaupun dia preman, tapi kalau Islamnya diganggu, mereka akan siap mengangkat senjatanya, akan siap, akan berperang mempertahankan agamanya. Begitu seharusnya. Jangan jujur dalam masalah ini, menghadapi musuh jujur. Sama dengan orang cerita jujur, Pak, duit saya itu ada di lemari tengah, kuncinya tak taruh di sebelah situ, jumlahnya 2 miliar, monggo kalau ngelihat. 2 hari amblas itu duit. Kenapa? Jujur tapi goblok gitu. Yang ketiga ada bohong yang hukumnya mubah, boleh, yaitu bohong terhadap istri. Ada istri misal, istrinya itu jelek, istrinya jelek, ngomong, Masya Allah, saya belum pernah menyaksikan perempuan yang lebih cantik daripada kamu. Padahal kotak lah ini. Dipuji istrinya. Masakan istrinya, sedapnya, luar biasa. Dipuji, padahal wasin. Bohong terhadap istri, nggak ada masalah. Boleh, kenapa? Menambahi rumah tangga menjadi mesra. Jujur deh ya, jujur. Kok welek raimu? Bisa. Ya, kesinggung nantinya. Delok kon belenek aku dek, jujur loh. Ada bohong yang hukumnya haram. Bohong yang hukumnya haram. Ya sudah jelas, yang tidak ada manfaat secara syariat haram hukumnya, tidak manfaati. Ada lagi yang hukumnya makruh, sebagian keterangan, bohong untuk nenangkan istri. Kawin lagi, takut ketemu, enggak bohong. Enggak, saya enggak gitu kok. Untuk menenangkan jiwa daripada istri. Tidak rame, tukaran nanti, cakar-cakaran nanti.
itu adalah jelek, jangan dianggap remeh, walaupun itu dalam bergurau, biasakan tidak bohong. Nabi itu senang bergurau juga kadang-kadang, tapi jujur, nggak ada bohongnya. Pernah ada satu perempuan tua, gemuk lagi, di rumah Rasulullah. Kemudian ngomong sama Nabi, Rasul, saya mau pulang. Manja lagi ini perempuan, suruh nganterkan aku dengan kendaraan pulang, aku payah jalan, kata dia. Manja. Kamu mau pulang? Iya. Ya udah itu. Udah disediakan anaknya onta bawa kamu. Loh, anaknya onta. Gimana anaknya onta bawa saya, Nabi nggak kuat. Saya gemuk, kata dia. Jangan anaknya onta. Onta gede gitu loh. Enggak, anaknya onta. Masa anaknya unta? Ya udah, berangkat. Di luar rumah Nabi ada unta gede. Mana Rasul? Itu. Katanya anaknya unta, ini kan unta gede. Lah, unta gede juga anaknya unta. Mana ada unta keluar dari ayam? Ya nggak ada kan ya? Unta gede juga anaknya unta. Begitu. Jadi Nabi bergurau juga, tapi berguraunya jujur, nggak bohongan. Pernah ada satu perempuan, muji-muji suaminya di muka Nabi. Muji-muji suaminya muka Nabi. Nabi ingin goda. Oh, kamu itu suaminya si fulan itu yang matanya putih itu. Enggak, Nabi. Enggak putih. Suami kamu itu, kamu enggak perhatian, matanya itu putih. Enggak, coba kamu lihat. Ada di rumah itu suaminya itu melotot terus. Kata si suami, apa aku nih? Waras aku. Kenapa kamu? Kamu perhatian apa? Enggak, sih mas, coba mas, delok. Sing kenceng. Diperhatikan. Ojo kedip mas. Jangan kedip, diperhatikan. Kenapa? Enggak ada. Tapi Nabi kok ngomong gitu? Apa maksudnya kamu? Enggak, saya katanya suamiku matanya putih, kata. Yo kabeh ae, Dik, mata ya ada putihnya lah, ireng blabak lah, Dik. Ya pasti setiap mata ada putih. Enggak mungkin hitam semuanya. Oh gitu tak maksudnya, diguyoni sama Kanjeng Nabi. Nah kalau kita kan enggak, kadang-kadang kepingin orang itu tertawa nggak guyon palsu. Ngarang guyonnya itu ngarang, ceritanya ngarang, tapi kalau Rasulullah enggak. Nah, saya teruskan. Wala yahgiruh, iya. Orang Islam tidak boleh meremehkan orang Islam yang lain. Jadi jangan meremehkan orang Islam yang lain. Belum tentu yang pakaiannya bagus itu lebih afdal, lebih mulia daripada orang pakaiannya kotor. Pakaian bagus tapi dari haram, pakaian kotor karena takut haram. Mana yang lebih mulia? Yang orang pakaiannya kotor ini kadang-kadang. Belum tentu yang pakai minyak wangi itu lebih utama daripada yang nggak pakai minyak wangi. Ambune.
Waduh, baunya harum, tapi minyak colongan. Minyak hasil mencuri. Hati-hati. Jangan meremehkan orang lain karena ukuran zahirnya. Karena mungkin dia menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Rubba ash'ath aghbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarra." Banyak orang yang rambutnya tidak rapi, pakaiannya kumuh, ditolak di pintu-pintu, tapi dia orang pilihan Allah. Kalau minta kepada Allah, permohonannya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan meremehkan orang Islam. Hah? Dikatakan innallaha khaba'a thalathan fi thalathin. Allah itu menyimpan 3 hal pada 3 hal. Khaba'a ridahu fi ta'atih fala tahgiru min at-ta'ati syai'an la'alla fihi ridallah. Pertama, Allah itu menyimpan keridhoannya pada perbuatan taat kepadanya. Jangan kamu remehkan perbuatan taat. Mungkin di situ tempat ridho Allah, kamu akhirnya masuk surga. Nabi bersabda, "Ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syaukatin yunahiha an tariqil muslimin." Aku melihat ada satu orang bergelimang dalam kenikmatan surga, amalnya bukan karena banyak sholat atau banyak puasa, tapi karena dia ketika berjalan melihat ada satu duri di tengah jalan, takut diinjak sama orang Islam, diambil. Amalnya seperti remeh, tapi ternyata di situ ridho Allah, akhirnya masuk surga. Ada cerita juga kan, menolong seekor anjing masuk surga. Gimana kalau menolong orang Islam? Yang kedua, khaba'a sukhtahu fi ma'siyati fala tahgiru min ma'asi syai'an la'alla fihi sukhtallah. Jangan kamu meremehkan perbuatan maksiat kepada Allah sedikit pun, karena mungkin dalam perbuatan maksiat tadi itu ada murka Allah dan akhirnya kamu disiksa oleh Allah. Dalam hadis Rasulullah, "Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin ma yulqi laha balan fayawi finnar 70 kharifa." Ada satu orang, kata Nabi, dia ngomong dengan satu kalimat, dianggap omongan itu biasa, tapi di situ tersimpan murka Allah. Dari satu kalimat dia masuk ke neraka yang dalamnya 70 tahun sampai dasarnya. Kalau Anda ambil batu dilemparkan di satu jurang, baru sampai ada di bawah setahun, kita bisa bayangkan dalamnya itu jurang. Ini dalamnya 70 tahun baru sampai dasarnya. A'udzubillah min dzalik. Kemudian Nabi mengakhiri hadis ini sambil menyatakan, at-taqwa hahuna. Takwa kepada Allah itu bukan dalam bentuk zahir saja, tapi bersemayam dalam hati. Wa asyara ila sadrih. Nabi memberi isyarat ke dadanya sambil megang dada. At-taqwa hahuna. Takwa itu begini di sini, gitu Nabi. Bukan berpura-pura takwa. Waduh. Serbannya ditaruh ada di kepala. Duduknya seperti orang yang tawadhu, hatinya penuh dengan kesombongan. Percuma takwa di sini, walaupun bentuknya kamu seperti orang tawadhu, hati kamu adalah orang yang sombong. Wah, salaman walak-walik, cuma duit ustaz entek. Percuma,
Bukan itu takwa. Takwa itu dalam hati. Takwa itu dalam hati. Karena itu Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu paling dakwah mas ya, kalau ketemu orang macam-macam itu. Ketemu satu orang, waduh, kalau jalan mungkruk-mungkruk. Hah? Kalau duduk, wah, kepalanya dilu. Kayak pitik lorong ngono. Wah, hebat. Ketemu sama Sayyidina Umar, taplek sama Umar. Dekik. Apa ini katanya? Laisa taqwa fi tata'tikum, innamat taqwa hahuna. Bukan orang yang bertakwa, orang yang tawadhu itu kalau mungkruk-mungkruk kayak gini. Tapi takwa itu dalam hati. Melaku kok biasa, tidak ada masalah. Tidak usah mungkruk-mungkruk, tapi jadi orang yang benar. Berangkat ke masjid, waduh mungkruk-mungkruk, tapi mulai sandali api. Bihasbi imri'in minasyarr an yahgira akhahul muslim. Kata Nabi, cukup bagi seseorang daripada kejelekan kalau dia meremehkan saudaranya orang Islam. Cukup dah. Kepingin tahu orang jelek? Lihat bagaimana kalau dia ketemu sama orang Islam, merendahkan orang Islam. Tidak benar ini orang. Orang Islam itu diangkat. Orang Islam itu dihargai. Karena itu jangan keterlaluan, walaupun sama murid. Kita lihat, Masya Allah, memang penting untuk diajari adab, tapi jangan diajari orang tadi itu menjadi orang terhina. Tidak benar. Dari sana udah ngesot. Apa omong iki? Kaget kita kadang-kadang. Apa Pak lumpuh? Mboten, Bib. Ngesot. Walak-walik. Wah, mulai bau minyak sampai banyu abab. Kaget saya. Cuma kadang-kadang tidak amanat. Orang itu ajari jujur. Orang itu ajari amanat. Biasa nggak apa-apa penampilan. Yang penting hati baik. Jangan dibentuk orang tadi itu adalah hormat luar biasa, tapi hati nggak benar. Kalau sudah demikian, maka orang itu akan menjadi terhina. Kita jangan membentuk orang tadi itu hormat kepada kita sebagaimana budaknya kita hormat kepada kita. Nggak benar. Mereka lahir dalam keadaan merdeka. Mereka lahir bukan sebagai budak. Karena itu kita harus hargai. Guru itu juga harus menghargai murid. Ulama itu harus bisa menghargai orang awam. Jangan kita tuntut. Dingkluk, ketemu. Cuma enggak nurut, jangan. Nurut, masih kondangak dah apa-apa. Patuh, walaupun kamu tadi itu enggak walak-walik salaman tidak apa-apa. Begitu seharusnya membentuk jiwa-jiwa yang baik. Bukan berarti jiwa-jiwa yang mempunyai nilai yang rendah, saudara. Hah? Kembali lagi kepada masalah al-muslim akhul muslim. Kalau kita lihat bagaimana para sahabat Nabi. Para sahabat itu kalau makan enak ingat saudaranya. Ya Allah, apa saudara saya makan enak ya? Begitu. Bukan, yang penting saya menikmati, nggak peduli saudara saya dalam keadaan lapar. Sehingga diceritakan ada satu di antara mereka dikasih makanan sama saudaranya.
dan dia lagi perlu sama makanan itu saat itu, dia dalam keadaan lapar, kasih misalnya gulai, alhamdulillah tepat waktu, mau makan dalam keadaan lapar, kasih gulai, nikmat dah ini. Sebelum dimakan dia berpikir, ya Allah, saudaraku si fulan itu sakit sekarang, pasti dia lebih memerlukan daripada saya makanan ini. Panggil anaknya, nak, kirimkan sama si fulan. Kirimkan Pak. Iya, kirimkan. Dari bapak. Dari bapakmu. Iya. Orang melarat, ngasih orang melarat ini. Oh, terima kasih. Allah, alhamdulillah. Saya sakit, masih diingat sama saudara saya. Alhamdulillah. Mau dimakan ingat, ya Allah. Saudara saya yang di sana itu sudah tua. Pekerjaannya dia kurang mujur. Pasti lebih membutuhkan daripada saya. Panggil anaknya, kasihkan sama dia. Kirim ke sana. Sampai di sana mau dimakan mikir, ya Allah, di sebelah sana anaknya masih kecil-kecil, pekerjaannya berat, mungkin lebih membutuhkan daripada aku. Dikirim lagi. Itu makanan enggak, gulai itu enggak ada yang makan, muter terus. Sampai ketemu dengan yang ngasih hadiah pertama kali. Dari bapak, dibuka gulai. Loh, gulai kui. Jadi gulainya tawaf satu kampung. Itu sahabat. Coba bongsungi. TKP sak panci nih. Itulah bagaimana persaudaraan umat Islam ini jika benar-benar dilaksanakan. Insya Allah satu sama lain saling perhatian. Mudah-mudahan insya Allah kita menjadi umat Islam yang bersaudara, yang saling menghargai, yang saling peduli, yang saling menolong, yang saling membantu. Amin Allahumma amin. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.